Halo Gadget Lover, Assalamualaikum, bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Gadget Empire sudah ada Realme Buds Q, satu lagi produk AIoT yang melengkapi produk audio dari Realme setelah Realme Buds Air dan Realme Buds Air Neo yang sebelumnya pernah direview juga di channel YouTube Gadget Empire. Realme Buds Q ini hadir resmi di Indonesia dengan harga yang cukup ramah di kantong, yaitu Rp349.000 saja. Dengan harga semurah ini, apakah Realme Buds Q punya kualitas yang bagus? Kita review sebentar lagi ya. Sebelum kita bahas secara detail, kita unboxing dulu paket pembelian dari Realme Buds Q ini. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan Realme Buds Q beserta charging case-nya. Kemudian ada ear tips dengan ukuran yang berbeda, kabel charging micro USB dengan panjang kisaran 5 cm berwarna putih, dan ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi jadi satu ya. Satu hal yang menarik dari Realme Buds Q ini adalah dari desainnya. Realme Buds Q ini didesain oleh Jose Levy, salah satu French luxury designer yang juga mendesain brand ternama seperti Hermes. Desain charging case-nya terlihat simple, berbentuk oval dengan warna hitam doff yang minim ornamen. Hanya terdapat logo Realme yang dicetak berwarna hitam juga dan lubang charging case micro USB di bagian belakang. Dalam kondisi tertutup, sekilas bentuk charging case Realme Buds Q ini menyerupai batu kerikil berwarna hitam. Yap, desain Realme Buds Q ini memang terinspirasi dari batu alam. Buat saya, desain charging case-nya terasa natural, enak digenggam dan mudah dibawa. Berat keseluruhan dari Realme Buds Q ini 35,3 gram saja. Ketika dibuka, tutup charging case-nya cukup tipis seperti clamshell. Di bagian body case-nya ini menggunakan tutup dengan pengunci magnetik sehingga jika tidak diberikan sedikit tenaga, cukup solid dan nggak gampang terbuka. Di bagian cover atasnya terdapat keterangan mengenai produknya, dan di bagian dalam body charging case-nya bermotif Dove juga. Lanjut ke bagian earbuds, tipe earbuds di Realme Buds Q ini adalah full in-ear, sehingga terdapat bagian ear tip yang secara keseluruhan masuk ke dalam telinga. Berbeda dengan Realme Buds Air dan Realme Buds Air Neo yang sebelumnya sudah hadir dengan half in-ear, hadirnya Realme Buds Q ini melengkapi pilihan TWS yang dihadirkan Realme, jadi bisa dipilih sesuai selera penggunanya. Desain dari earbuds-nya ini juga mirip dengan batu kerikil berukuran kecil. Saat dipasangkan di telinga, gripnya terasa pas dan posisinya nggak gampang geser. Di bagian permukaan luar earbuds-nya terdapat logo R-nya Realme. Karena logonya R, jadi mirip dengan right atau left ya. Tapi penanda untuk bagian kanan atau kirinya terdapat di bagian permukaan dalamnya. Penandanya cukup kecil dan berwarna hitam, sehingga jika di tempat yang agak gelap, agak sulit melihat mana bagian kanan dan kirinya. Lubang mikrofon ditempatkan di ujung atas, dan charging contact point ditempatkan di dekat ear tips-nya. Bagian ear tips-nya ini berbahan karet yang empuk dan terpasang secara pas dengan earbuds-nya. Secara default, ear tips yang terpasang berukuran M. Dan di paket pembelian, kita juga mendapatkan ear tips berukuran S dan L yang bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Berat dari masing-masing bagian earbuds ini secara keseluruhan hanya 3,5 gram. Jadi saat digunakan, nggak terasa beratnya pakai Realme Buds Q ini. Bagian earbuds dari Realme Buds Q ini sudah dilindungi juga dengan perlindungan IPX4. Jadi masih aman dari keringat atau percikan air. Saat saya lakukan pengujian hari ini, Realme Buds Q ini belum bisa terkoneksi dengan Realme Link Apps-nya. Di Realme Link Apps, Realme Buds Q ini sudah bisa terdeteksi, tapi gambarnya berupa Realme Band, dan saya belum bisa berhasil mengkoneksikannya dengan Realme Link. Tapi, saya tetap bisa menggunakan Realme Buds Q ini dengan menghubungkannya melalui Bluetooth setting di smartphone Realme C11 ini. Tidak harus menggunakan smartphone Realme, kalian bisa menggunakan Realme Buds Q ini dengan smartphone Android ataupun iOS. Namun, Realme Link Apps baru ada di Android untuk saat ini. Konektivitas Realme Buds Q ini menggunakan Bluetooth 5.0 dengan jarak koneksi dengan smartphone bisa terhubung hingga 10 meter. Karena tidak bisa menggunakan Realme Link App, saya tidak bisa mengubah perintah tap yang biasa digunakan di Realme Buds Q ini. Tapi perintah secara default bisa digunakan dengan baik. Touch respon dari sensornya cukup pas. Double tap untuk play atau pause lagu atau menerima panggilan telepon. Triple tap untuk next song, dan kita bisa tap and hold di kedua earbuds-nya selama 3-4 detik untuk masuk ke low latency mode. Dengan low latency mode, latency dari TWS ini akan berkurang cukup signifikan hingga 119 milisecond. Low latency mode ini cocok digunakan untuk nonton film atau bermain game, sehingga sinkronisasi antara suara dan visual akan lebih baik dibandingkan dengan tidak menggunakan low latency mode. Tapi untuk game-game yang membutuhkan sinkronisasi suara yang tepat seperti real drum, saya tetap tidak bisa merekomendasikan menggunakan wireless earphone karena delaynya masih terasa. Saya coba menggunakan Realme Buds Q ini mendengarkan beberapa jenis lagu di Spotify. Lagu pertama yang saya dengar adalah Early June dari Sofia Anello.
Lagu ini bergenre akustik dengan suara vokal yang menenangkan. Clarity dari vokal terdengar jernih, minim noise, dan petikan gitarnya terdengar jelas dengan level treble dan bass yang pas. Kemudian saya coba mendengarkan lagu Sunday Best dari Surface. Lagu ini bergenre electropop dengan banyaknya suara dentuman bass dan elektrovokal yang unik. Dentuman bassnya punchy dan secara keseluruhan noise hampir tidak terdengar. Begitu juga saat saya mendengarkan lagu ketiga yang bergenre pop, yaitu Sorrows dari David Petre. Suara vokal jernih dengan range frekuensi yang pas di telinga meski menggunakan equalizer secara default. Yang saya suka juga di Realme Buds Q ini adalah daya tahan baterai yang cukup awet. Untuk mendengarkan lagu dengan volume 50-70% nonstop bisa bertahan 4,5 jam. Atau untuk melakukan panggilan telepon bisa bertahan hingga 3 jam nonstop. Dengan charging case-nya, kita bisa melakukan pengecasan hingga 6-7 kali, sehingga total penggunaan earphone ini bisa mencapai 20 jam. Kapasitas baterai dari earbuds-nya 40 mAh dan charging case-nya berkapasitas 400 mAh. Melakukan pengisian daya memakan waktu 2 jam dari posisi 0 hingga terisi penuh. Ada beberapa kekurangan dari Realme Buds Q ini. Menurut saya desain Realme Buds Q ini bagus banget. Hanya sayangnya bagian charging case-nya mudah tergores dan di bagian earbuds-nya penanda kiri dan kanannya kurang gitu terlihat. Charging case-nya masih menggunakan micro USB dan diperlukan penyempurnaan dari sisi software Realme Link Apps-nya. Tapi dari kualitas audio, Realme Buds Q ini punya kualitas audio yang lebih jika dibandingkan dengan harganya. Gimana menurut gadget lover mengenai Realme Buds Q ini? Bagus nggak desain dan fitur-fiturnya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Realme Buds Q ini. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan subscribe jika kalian suka, dan share juga biar bisa berbagi informasi bermanfaat dengan orang-orang di sekitar kalian. Saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.